Selamat sahabat saudara-saudariku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari Sabat yang diberkati ini, kami akan belajar lagi firman-Mu. Kuasa Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan pengertian kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Budi Fei, dan judulnya adalah Dulu Saya Hilang Tetapi Sekarang Saya Ditemukan. Ayat tema, Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 9. Penjelasan, saya tidak terlalu peduli tentang sekolah saat saya tumbuh besar. Kegemaran saya adalah mengendarai akan sepeda motor. Pada usia 9 tahun saya sudah membalap motocross. Setiap akhir pekan keluarga kami bepergian ke seluruh daerah di bagian selatan, berangkat dari trek yang satu ke trek yang lainnya. Balapan adalah hidup saya, namun semuanya berakhir pada tanggal 7 Juni tahun 1980. Saya mempunyai firasat sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dengan cepat saya menepisnya. Bahkan sampai lupa berdoa seperti yang biasa saya lakukan. Pertandingan pun dimulai. Saya adalah orang pertama yang melewati tikungan pertama. Beberapa lap kemudian saya melintasi lompatan yang melemparkan saya sejauh 20 kaki ke udara. Bagian belakang sepeda motor melintasi kepala saya. Saya pikir saya bisa mengendarainya, jadi saya berpegang padanya. Kepala saya terbentur lebih dulu. Sepeda motor tersebut kemudian mendarat di atas saya, dan punggung saya patah di daerah pinggang. Saya langsung menyadarinya pada detik saya menyentuh tanah. Saya baru berusia 15 tahun, dan lumpuh dari pinggang ke bawah. 6 bulan kemudian dengan menggunakan kursi roda, saya mengalami 2 kecelakaan mobil dengan selisih hanya dalam 5 hari. Melaju mendekati 100 mph. Kedua mobilnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Ketika saya menyelam pada tahun 1996, saya kehilangan udara pada kedalaman 49 kaki dan hampir tenggelam. Sekali lagi dan sekali lagi, Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya memuji Dia karena begitu besar terhadap seseorang yang keras kepala seperti saya. Tidak membiarkan saya mati dalam kondisi belum diselamatkan. Bulan Oktober tahun 1997, saya mencapai titik terendah. Saya menangis dan berdoa lebih dari sebelumnya. Tuhan, kendalikan hidup saya. Berilah saya kekuatan, pengetahuan, kebenaran, kebijaksanaan, apapun yang saya butuhkan. Hancurkan saya, bentuklah saya. Lakukan apapun untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkaulah Tuhan yang benar dan hidup. Baru pada saat itulah saya memahami bahwa saya harus mati terhadap diri saya sendiri dan meninggalkan cara-cara dunia jika saya ingin hidup untuk Kristus. Hanya 4 bulan kemudian, Tuhan memberkati saya dengan seorang istri dan anak tiri perempuan yang cantik. Bersama-sama kami menemukan kebenaran Alkitab. Saya mendapat kehormatan untuk merawat istri saya karena penyakit dalam jangka waktu yang lama. Namun kehilangan dia pada bulan Juni tahun 2002. Nah, tanpa Kristus dalam hidup saya tidak akan bisa membagikan semua ini. Kita melayani Tuhan yang pengasih. Dia memberitahu kita bahwa Dia tidak akan membebani kita lebih dari yang bisa kita tanggung. Saya percaya itu dengan sepenuh hati. Jika Tuhan mau menerima saya, Dia akan menerima siapapun. Dia harus menggali sedikit lebih dalam dan memukul saya sedikit agar saya terbangun. Saya tahu bahwa Tuhan itu nyata, karena saya melihat perubahan yang dibuat dalam hidup saya. Saya awalnya adalah seseorang yang mengalami kepahitan, tetapi sekarang saya melihat kecacatan saya sebagai sebuah anugerah. Nah, saya memahami bahwa bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semakin saya lemah, maka Dia menjadi semakin kuat. Hidup saya begitu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian yang melebihi apa yang dapat saya katakan. Singkatnya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Nah, terima kasih Tuhan atas duri dalam daging yang membuat kami tetap rendah hati dan mati terhadap diri sendiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami pelajari menguatkan iman kami, supaya kami dibentuk oleh tangan kasih Tuhan, tetap dikuatkan, dan kami bersyukur apapun yang terjadi, membuat kami tetap rendah hati, mati terhadap diri sendiri, dan menjadikan Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Diberkatilah semua kami yang sudah beribadah, khususnya pada sepanjang hari Sabat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua.